Keesokan paginya, keduanya bangun agak terlambat. Entah mengapa Moza merasa begitu malas untuk beranjak dari tempat tidur. Kalau tidak ingat harus menunaikan kewajibannya 2 rakaat wajib pada Tuhan dan menyiapkan keperluan anak dan suaminya, dia masih ingin bergelung di bawah selimut hangatnya. "Aku kenapa ya mas? Ini tuh darah haid atau bukan?" tanya Moza mendapati bercak darah pagi ini. Makanya galau setengah mati. "Kamu datang bulan?" tanya Lingga memastikan. "Nggak tahu, tapi ini tuh ada darahnya gitu. Nggak banyak, tapi aku bingung darah haid atau bukan," jelas Moza khawatir sendiri. "Ya udah, nanti kita ke dokter aja. Jangan melo lagi," kata Linggah menenangkan, memberi pelukan hangat untuk istrinya. "Tapi aku takut mas," katanya takut kalau itu sesuatu yang berbahaya. "Takut itu manusiawi, nanti aku antar ke dokter ya. Jangan bikin aku nggak tenang. Kita nanti sama-sama lihat hasilnya. Perutnya masih sakit nggak?" "Enggak kok," Moza menggeleng, membuat Lingga sedikit lega. Usai sarapan dan mengurusi Gasta, mereka berangkat bersama dengan lebih dulu mengantar Gasta sekolah. Sementara Lingga absen ke kantor demi menemani istrinya ke rumah sakit. Karena dadakan, pria itu belum sempat membuat janji dengan dokter dan harus menunggu lumayan lama. Tidak mengapa untuk memperjelas keadaan istrinya tentang kekhawatirannya pagi ini. Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya Moza dipanggil. Mendapatkan giliran, "Ibu Sarah Moza," seru seorang perawat menginterupsi. Perempuan itu langsung berdiri dari kursi tunggu menuju ruang pemeriksaan, ditemani Lingga pastinya ikut masuk mendampingi keduanya duduk menghadap dokter untuk berkonsultasi perihal keluhannya tadi pagi. Jadi sudah telah 2 minggu, tapi mendadak pagi ada bercak darah. "Begitu Ibu Moza?" tanya dokter berdasarkan keluhan pasien. "Iya dok, itu kenapa ya? Apakah itu darah haid atau apa?" tanya Moza harap-harap cemas. "Diperiksa dulu ya Bu. Apa semalam berhubungan?" tanya dokter sembari menginterupsi pasien untuk berbaring. "Iya dok, apa itu ada hubungannya ya?" jawab Moza malu-malu. Jujur agar mendapatkan diagnosa dan solusi terbaik dalam penganalisaan dokter, Moza melakukan serangkaian tes termasuk USG untuk memastikan kalau dirinya hamil atau tidak. Setelah melewati beberapa menit agak menegangkan, dokter pun bisa menyimpulkan perihal keluhan pasien yang dialami. Dokter menjelaskan kalau darah yang keluar itu bukan darah haid, melainkan sekarang Moza tengah hamil muda. Pasangan halal itu diberi wejangan dan himbauan banyak hal agar melewati ritual ditekan dulu untuk beberapa hari. "Oh, jadi saya hamil dok?" tanya Moza memastikan. "Iya, dijaga ya Bu." Pak Lingganya, "Kalau berkunjung pelan-pelan saja." Dokter memberikan tips dan trik agar berhubungan aman di trimester pertama. Namun untuk beberapa hari ini keduanya harus absen dulu demi kebaikan calon anaknya. "Tuh kan mas, kamu sih nggak pelan," protes Moza saat keduanya keluar dari rumah sakit. "Maaf sayang, jadi kita libur beberapa hari ini," Lingga menyengir sendiri sembari menggandeng tangannya keluar. Pastinya bapak satu ini sangat bahagia setelah tahu kalau istrinya hamil. Keduanya langsung bertolak ke sekolahan Gasta untuk menjemputnya. Sepanjang perjalanan, wajah tampannya selalu menampakkan senyum bahagia. "Aku ngabari Mama
aku ngabari mama ya. Dia pasti seneng banget kalau tahu kamu hamil. Nanti di rumah saja fokus nyetir mas, jangan lihatin aku mulu, tegur Mosa melihat suaminya begitu berexcited. Kamu nggak mau balik ke kantor gitu? Ini kan masih setengah hari. Enggak, hari ini libur. Kamu kan nggak boleh capek, kata dokter. Jadi hari ini mau manjain istri tercinta. Aktivitas kecil boleh mas, itu nggak bahaya kok, kata dokter. Lingga menepikan mobilnya di bahu jalan depan sekolahan putranya. Pria itu turun menghadang Gasta di depan gerbang utama sembari menunggu putranya pulang beberapa menit lagi. Sementara Mosa menunggu di mobil. Papa? Iya dong, hari ini papa sengaja jemput Gasta. Ayo sayang, ajak pria itu menuntun menuju mobilnya. Gasta duduk di belakang ya, ada mama, kasihan gak boleh di bangku lagi, kata pria itu sembari membukakan pintunya. Mama ada juga, tenan ayah dan ibunya hari ini begitu kompak. Halo sayang, sudah pulang? Tadi belajar apa? Sapa Mosa memutar tubuhnya hingga menghadap ke belakang. Banyak mah, tadi mewarnai, terus main lipat kertas, kata Miss Najwa. Punya Gasta bagus, sudah rapi. Betul itu mah, jelas bocah kecil itu berceloteh ria, semakin membuat Mosa gemas saja. Duduk yang benar sayang, interupsi Papa Linggah pada putranya, menyalakan mesin mobilnya lalu melaju pulang. Mas, pengen kelapa muda, kayaknya enak panas-panas gini, pinta perempuan itu merasa haus. Ya udah beli, nanti turun kalau ada yang jual. Metik sendiri kayaknya lebih enak mas, celetuk Mosa begitu saja, membuat sang driver yang tak lain suaminya itu melirik waspada. Jangan bilang dia memintanya untuk manjat mencari dari sumbernya. Jangan sampai istrinya itu ngidam yang aneh-aneh, apalagi sampai meresahkan jiwa dan raga. Kalau yang masih muda sama enaknya kok sayang, nanti beli ya di jalan. Gini suka banyak yang jualan, ujar pria itu harap-harap cemas. Setelah berkendara kurang lebih 15 menit, Lingga menemukan abang penjual di pinggir jalan. Itu ada, jadi beli nggak? Tawar pria itu menepikan mobilnya. Beli, tapi jangan dipecah di sini, di rumah saja mas. Abangnya suruh buangin kulitnya dulu biar nanti gampang tinggal dibuka. Pesan Mosa ada-ada saja. Request istri tercinta harus diiyakan, apalagi ini tengah hamil. Sudah barang tentu Lingga akan meratukannya begitu spesial, selain memang karena sayang dan kewajiban menebus kesalahan dulu saat hamil Gasta tanpa kasih sayang darinya sedikit pun. Seketika mata Lingga memanas bila ingat kejadian dulu, apalagi melihat Gasta sekarang tumbuh menjadi begitu pintar. Anak yang dulu pernah tidak begitu diharapkan, bahkan sangat dibenci baik ibu ataupun ayahnya. Taruh sini dulu ya, nanti dipecahin di rumah, kata pria itu membeli 2 keluntung kelapa muda menaruh di jok belakang. Mau beli apa lagi yang mumpung masih di luar, tawar pria itu full perhatian. Gak ada mas, pingin pulang aja, capek, keluh Mosa benar adanya. Setengah hari menunggu di rumah sakit cukup membuatnya penat. Beruntung pelayanannya tidak begitu lama, jadi bisa jemput Gasta sesuai jadwal pulang tanpa harus menyuruh orang. Mulai besok Gasta berangkatnya sama papa ya, terus nanti pulangnya dianterin Pak Kiriman, supir papa, ujar pria itu membuat jadwal. Tahu Mosa hamil, Lingga tidak memperbolehkan istrinya wira-wiri menjemput pakai motor, khawatir lebih tepatnya. Pak Kirman siapa mas?
Gasta kan belum paham, tanya Moza memastikan. Supir papa cuma pernah berhenti, sekarang dipanggil lagi. Kebetulan Pak Girman juga lagi nyari kerja, jelas Lingga sedikit tenang. Setelah menemukan orang yang nantinya akan membantu mengantar jemput Gasta ke sekolah dan ngaji. Kamu juga nanti kalau mau pergi-pergi, terus aku belum pulang, bisa sama Pak Girman. Misal mau belanja atau mau kemana aja. Kalau aku di rumah sih otomatis sama aku yang. Duh, perhatian banget sih papanya Gasta, ucap perempuan itu setengah menggoda, merasa sangat bersyukur. Lingga versi sekarang benar-benar ayah yang baik plus suami yang luar biasa perhatian. Harusnya kan emang gitu, wajib hukumnya, biar makin disayang sama keluarga. Amin, semoga gitu terus ya mas, ucap Moza penuh harap. Diaminkan keduanya secara serentak. Mobil mereka sampai di halaman rumahnya. Pria itu lebih dulu turun beranjak, membukakan pintu untuk istri dan anaknya. Kebiasaan Gasta langsung lari, bebas masuk sesuka hati. Mas, barangku bawain, katanya mengingatkan. Kamu masuk dulu aja, istirahat lo ya. Ingat kata dokter apa? Jawab Moza berlalu, langsung menuju kamarnya. Seharian Moza hanya menghabiskan waktunya di kamar, turun dari ranjang. Jika ingin ke kamar mandi ataupun sholat, selebihnya mageran di kasur. Sementara Lingga cosplay jadi kang antar jemput hari ini. Bersamaan dengan Pak Girman, Lingga memberitahukan lebih dulu rute yang dilewati ke sekolah dan TPQ Gasta. Pak, jadi nanti berangkatnya bisa sama saya kalau pagi, tapi yang jemput Pak Girman. Jangan sampai telat ya Pak. 15 menit sebelum Gasta keluar, Bapak sudah harus menunggu di depan sekolah, ucap Lingga memberikan banyak wejangan. Ngaji juga Pak, Gasta masih jilid 3A, jadi nanti ikut yang shift 2, berangkat jam 3 kurang 15 menit dan bubar kelas sekitar pukul 4 lebih dikit. Jadi nanti Bapak tidak boleh telat juga jemputnya. Siap Pak, sahut Pak Girman mengiyakan. Hari pertama kebetulan Lingga ada di rumah. Sekalian pria itu memberikan training khusus agar besok sudah paham. Lingga ikut menunggu sampai pulangnya tak lupa membeli cuangki request. Istri tercinta yang meminta lewat pesan. Baru pulang gak? Gimana tadi periksanya? Katanya ke rumah sakit, tanya Mama Alicia memastikan. Seharian bahkan belum lihat menantunya, hanya pagi tadi saja sewaktu sarapan. Iya Ma, jadi alhamdulillah hasilnya sesuai ekspektasi, jawab Lingga ambigu sekali. Ekspektasi apa? Tanya Mama Alicia sembari menyinggahi tas cucunya yang sudah dilepas begitu saja di ruang tamu. Gasta mau jadi abang Ma, jawabnya tersenyum senang. Beneran? Masa hamil? Tebak Bu Alicia girang, ikut bahagia mendengar kabar baik akan bertambah satu lagi anggota keluarganya. Iya, jadi pusing-pusing kemarin tuh karena lagi hamil muda, tapi kandungannya agak lemah, jadi harus banyak istirahat. Mama udah duga, kamu harus ekstra jagain calon anakmu ya. Bu Alicia juga curiga menantunya hamil, tetapi belum bisa memastikan tahu Moza beneran hamil. Tentu nenek muda itu bahagia tak terkira. Iya Ma, Lingga ke kamar dulu, pamit. Pria itu beranjak. Saat masuk Gasta sudah ada di sana, tengah berbincang dengan ibunya. Bocah kecil itu seperti tengah mengobrol dengan calon adiknya di perut sang bunda. Pak, kata Mama, di perut sini ada dedek bayinya. Tunjuk bocah kecil itu mencium-cium manja perut ibunya. Iya sayang,
mulai sekarang nggak boleh apa-apa mama. Gasta harus belajar sendiri, sudah besar. Kasihan mama, tidak boleh capek biar dedek bayi di sini sehat. Jelas pria itu ikut mengelus dan mencium perut istrinya yang masih rata. Aku jadi abang, kata mama, aku jadi punya teman kalau adik keluar nanti. Bocah lucu itu terus berceloteria, begitu antusias mendengar mau punya adik, padahal dia belum begitu paham. Iya, rumahnya jadi ramai. Nanti Gasta bisa main sama dedek bayi. Jelas Lingga ikut senang menjelaskan kabar bahagia. Kabar bahagia itu pun sampai pada seluruh anggota keluarga. Mereka sangat senang mendengar Mosa hamil. Maaf ya Ma, nggak bantuin nyiapin makan malam, kata perempuan itu sungkan. Biasanya juga cuma bantu sedikit, Mbok yang masak plus beberes. Hanya saja urusan Lingga full dirinya. Suaminya itu bisa sangat manja, hanya urusan makan. Namun mungkin sekarang keadaannya berbeda, apalagi Mosa mendadak tidak suka bawang. Gak apa, istirahat saja, jangan mengerjakan apapun. Ibu hamil kan emang harus dibuat senyaman mungkin. Makan malam pertama dengan diwarnai obrolan seputar kehamilan Mosa. Lingga adalah orang yang terlihat begitu bahagia. Cuma makan cuangki doang, mana kenyang yang mau nambah? Tanya Lingga melihat istrinya cukup antusias makan makanan yang tadi dipesan. Udah kenyang kok mau, tawar Mosa pada suaminya. Buat kamu saja, habisin biar kenyang. Usai makan malam, Lingga yang bertugas menemani Gasta bobo. Namun nampaknya Mosa merasa kesepian. Perempuan itu meminta suaminya segera pindah setelah Gasta benar-benar lelap. Mas, kok malah merem di sini? Pindah Mas, rengek Mosa meminta dikelonin. Dia menyusul saat Lingga tak kunjung masuk ke kamarnya. Ternyata benar kalau dia ketiduran di kamar Gasta. Mosa yang tidak mungkin menggendong Lingga akhirnya membangunkannya dengan kesal. Kok nyusulin? Maaf sayang, aku ketiduran, ucap pria itu terjaga. Sayu berjalan menuju kamarnya. Tidak boleh rusuh walau istrinya sangat menggoda. Demi kebaikan bersama, Lingga harus puasa dulu untuk beberapa malam ke depan. Padahal tengah rajin dan sayang-sayangnya, namun harus sabar dan mengalah demi kesehatan calon ibu dan calon anaknya. Tidur yang sini, kata pria itu menarik selimut lebih rapat, memeluk penuh kehangatan.